kalimatnya itu kita diperintahkan untuk istighfar, mohon ampun, kemudian bertobat. Ternyata Allah itu menjanjikan sesuatu yang kata Allah, numatikum mataan hasanah. Ternyata jalan istighfar kemudian bertobat, Allah siapkan ya kehidupan, kenikmatan yang hasanah, yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan bahagia ya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, Allah berikan rizki yang melimpah, Allah berikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan, semuanya. Mudah-mudahan nanti kelak Allah tempatkan ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa ya, obrolan santai kita, di hadapan kita udah ada teman ngobrol spiritual ya, yaitu Abah ya, yang kita akan berbincang-bincang ya secara santai gitu, berbicara ya seputar kehidupan kita ya, kehidupan seorang muslim agar mendapatkan ketenangan, keberkahan, keberlimpahan ya. Mudah-mudahan kita semua juga Allah berikan ijabah ya, Allah berikan keistimewaan baik di dunia maupun sampai kelak di akhirat. Amin. Baik, Mbah, perbincangan kita kali ini ya, kita berbicara tentang keberlimpahan rezeki ya, dimana satu kalimat yang saya pernah dengar ya, bahwa yang membuat kita ini, yang membuat rezeki seret ini ya, salah satunya itu adalah dosa ya. Jadi sebenarnya Allah sudah siapkan rezeki yang melimpah ya. Allah turunkan rezeki, tapi ternyata kita sendiri yang menutup rezeki itu. Salah satu penutupnya adalah perbuatan dosa ya. Betul. Perbuatan dosa. Maka gimana nih solusinya? Langkah awalnya gimana ya supaya hijab ini, tirai ini ya terbuka ya. Jadi rezeki kita ini supaya benar-benar 100% datang kepada kita tanpa ada penghalang sedikit pun ya dari perbuatan dosa. Kira-kira gimana, Pak? Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari tema tadi, betul. Jadi emang tujuan hidup manusia itu emang beribadah ya. Dalam masyarakat ibadah ini kita pengen mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, tapi tidak luput dari itu kehidupan kita mungkin sering terjadi atau mengalami suatu penurunan atau sesuatu jalan yang susah, yang sulit untuk mencapai cita-cita angan-angan kita ya, atau impian kita bahasa umumnya. Itu ada beberapa penyebab atau aspek, kalau secara garis besarnya itu ada penghalang untuk meraih, untuk mencapai suatu kemudahan yang kita harapkan, yang kita usahakan. Nah, maka di dalam Islam untuk meraih hal seperti itu ya, jadi ada bahasa introspeksi ya kepada diri kita. Awalnya itu introspeksi, muhasabah diri. Nah, di dalam Islam diajarkan itu ada kalimat istighfar ya. Istighfar itu kalau dalam bahasa Arab, yaitu emang bahasa Arab ya. Jadi kalimat bahasa Arab istighfar itu artinya mohon ampun. Ya. Nah, jadi kalimatnya istighfar itu yang kalau pendek itu astagfirullah gitu kan. Terus ada lagi kalimatnya astagfirullahaladzim. Jadi maknanya kedua-duanya sama. Tapi dalam bahasa istighfar yang pakai kalimat al-azim, di situ ada sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Al-azim. Nah, itu jadi bagi orang Islam atau orang yang istilahnya meyakini bahwasanya Allah segala-galanya buat kehidupan kita,
maka kita itu disyariatkan, dianjurkan, sangat dianjurkan gitu. Tidak boleh lepas daripada hak padalnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu istighfar. Nah, itu dianjurkan bagi orang muslim gitu. Kalau non muslim ya, karena memang kita itu al-insanu mahalul khata wa nisyan. iya betul. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajib ya kita Wajib. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kan ada istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi wa yursilis sama dan seterusnya. Jadi kenapa? Jadi kita jangan, karena manusia itu makhluk ya. Makhluk tadi tidak lepas daripada kesalahan, keluputan, segalanya lah. Sekalipun kita istilahnya udah memenuhi semua syarat jadi orang baik, tapi tetap manusia itu akan mengalami sesuatu ya sekali ada di bawah terpeleset gitu. Nah, itu. Jadi kita harus punya kontrol gitu, dan itu kontrol itu sama Allah udah disyariatkan. Jadi kita harus jadi jangan seperti orang sombong lah bahasanya. Kamu tuh diciptakan sama Allah kan, diperintahkan, Allah itu perintahnya suruh beribadah, bentuk apapun ibadahnya. Jadi kita emang jadi harus terpaut dengan semua apa yang Allah syariatkan kepada kita. Gitulah intinya. Jadi di Al-Quran juga ya, saya pernah baca tuh ya, di Al-Quran itu di surah Hud ya. Jadi kalimatnya itu kita diperintahkan untuk istighfar, mohon ampun, kemudian bertobat. Ternyata Allah itu menjanjikan sesuatu yang kata Allah, numatikum matan hasanah. Ternyata jalan istighfar kemudian bertobat, Allah siapkan ya kehidupan, kenikmatan yang hasanah, yang baik ya. Ternyata janji itu tuh betul ya Allah berikan. Bahkan di surah Nuh saja sangat jelas sekali ya. Allah nyatakan janjinya satu, yursilis sama alaikum midroro, akan Allah turunkan hujan. Hujan ini kan rezeki ya. Kemudian wa yumdidkum bi amwal, ternyata diperbanyak juga hartanya. Jadi orang yang ingin banyak harta ternyata kuncinya istighfar juga ya. Istighfar juga. Nah terus lagi ada Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafaru. Nah itu sangat dianjurkan. Jadi lakukanlah, kerjakan, niatkan, dan penuh keyakinan bahwasanya kalau kita mengagungkan Allah, memohon petunjuk kepada Allah, jadi menafikan semua kesombongan kita, ketakaburan kita, terus sifat lalai kita, sifat ego kita. Jadi emang ternyata kita bisa bergerak, bisa punya kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, bisa berbisnis, bisa bekerja, menghasilkan yang tadinya dari 1 ke 2 sampai 10 tahap bahasanya, itu kita tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi takutnya kok kenapa jadi begini? Kadang gini, manusia itu diuji gini kan, ya. Manusia itu kadang bentuk ujian ya, dari termasuk dari kata istighfar juga. Kadang kita bukan diuji dengan kesusahan justru. Yang susah itu. Kadang kita diuji dengan kekayaan, kemudahan sama Allah. Ujian juga ya. Iya. Nah itu sehingga nih orang ini pergaulannya bagus misalkan. Pennya bagus lah, banyak lah gitu di mana-mana. Sehingga Allah berikan gitu kan. Dia itu mudah rezekinya itu, banyak gitu. Tapi dengan kemudahan dan banyaknya rezeki itu dia lupa tidak bisa istilahnya tidak bisa memanfaatkan dari hasilnya itu, atau salah dalam bentuk intinya untuk sebagai wujud syukur kepada Allah gitu. Terlepas daripada rahmat Allah lah bahasanya. Gimana dewe lah gitu. Kumaha hayang namanya lah gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi makanya ini justru yang jarang terkontrol gitu. Jarang terkontrol oleh seseorang. Jadi kalau Allah uji, karena itu ujian ya, semua itu ujian. Kesusahan ujian, dan kemudahan dan kebanyaknya harta juga itu adalah ujian. Nah itu kita tidak boleh lepas daripada istighfar itu sendiri. Allah soalnya takut ya, kita seperti gini. Kita kembali yang seperti pertemuan pertama, pembahasan pertama, bahwasanya manusia itu emang kadang-kadang udah ditakar gitu ya sama Allah, yang disebut bisa untuk kecukupan hidup itu udah ditakar gitu kan. Misalkan penghasilan kita sehari 200.000,
Tapi ternyata kita cukup sehari itu dengan uang 20.000 itu udah cukup. Ya. Nah, selebihnya kalau kita tidak bisa memanfaatkan, nah itulah Nah, yang akan menjadi hisaban Allah. Ya. Dikemanakan tuh sisanya tuh, gitu kan? Nah, itu juga itu yang jarang terkontrol sama kita, sehingga dianggapnya itu tidak ada masalah gitu. Gitu. Kadang kebanyakan orang emang dari kesulitan, kesusahan yang menghijab daripada impiannya itu, baru dianggapnya itu sesuatu yang harus diistighfaran. Tidak, jadi tidak mutlak harus itu. Jadi ada dua sisi ya. Baik, sekarang dari sisi yang secara umum manusia itu yang sering terkontrol jadi segi kesusahan ya, atau kehijabnya daripada amalan atau pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi istighfar itu janji Allahnya luar biasa ya. Jadi ini jalurnya langit ya. Iya, Jalurnya langit. Jadi ketika kita ingin kenikmatan dunia, ini nikmatnya asli dari Allah ya. iya. Bukan nikmat karena menjolimi orang lain ya. Sebab ada juga pertanyaan gini, dia ibadahnya jarang ya, kemudian maksiatnya jalan, tapi kok rezekinya melimpah. Nah, itu apakah bentuk istidraj ya? Istidraj itu kan Allah kasih dulu, nanti Allah cabut dan Allah timpakan musibah kesulitan ya, yang di akhirnya gitu ya. Tapi kan yang kita ingin ya bukan istidraj ya. Istidraj yang kita ingin itu adalah kenikmatan yang numati kumatan hasanah yang Allah berikan itu ya kan ya. Betul. Gitu. Jadi nah itu tuh pertanyaan yang sering ditanyakan, dia maksiat jalan, ibadah jarang, tapi rezekinya melimpah. Nah, kita juga takut jangan sampai ternyata nikmat yang kita peroleh itu ternyata itu adalah istidraj ya. Istidraj. Jadi sebenarnya pertaubatan ini kan ada juga yang nanya gini, saya udah banyak dosanya, seperti buih di lautan ya, nggak terhitung lah ya, udah melakukan contoh pembunuhan, mabok, mencuri, korupsi dan lain-lain. Itu pertanyaannya, Allah masih ngampunin atau enggak sih? Karena kan udah saking banyaknya kan di pandangan manusia gitu, orang aja nggak mau nanya gitu kan, sampai dipukulin. Nah, itu kira-kira Allah masih mau nerima enggak gitu, dosa seperti itu? Baik, itu ada satu kisah ya. Kalau mungkin oleh orang-orang bijak lah. Jadi dia bisa mengambil kisah dari kisah para nabi zaman dahulu ya, para pengikut zaman dahulu ya, termasuk sampai akhir zaman kan jadi Muhammad SAW. Nah, kisahnya seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia, bahwasanya perbuatan yang sekiranya sering kemaksiatan itu dilakukan, sehingga bukan sering lagi. Kalau menurut ukuran kepala manusia mungkin tidak mungkin gitu kan, tidak mungkin bisa ditobatin gitu. Nah, itu ada diceritakan dalam suatu kisah, ada seorang yang mungkin muda, iya, zaman dahulu lah, sebelum zaman akhir zaman sekarang ini, mereka itu berbuat maksiat itu udah tidak terbilang. Bahasanya di atasnya rajanya maksiat. Misalnya berbuat zina kepada yang masih hidup itu udah hal tidak terhitung lagi, udah biasa kan. Yang paling keji lagi kan misalnya gadis yang meninggal, kemudian mereka misalnya diperlakukan seperti orang yang hidup. Sampai ada gadis cantik meninggal diperkosa juga. Digali atau gimana, yang udah dikubur digali. Luar biasa. Nah, itu udah ratusan lah dia lakukan seperti itu. Kalau namanya istilahnya nyolong atau ngebunuh. Nah, sehingga dia terbersit di dalam ceritanya itu, kayaknya ini hidup itu nggak ada puas-puasnya, kok begini terus gitu. Malah ada dorongan di hatinya itu, kok sepertinya salah ini. Akhirnya dia datang kepada seorang abid atau seorang orang yang mengerti, tokoh agama lah gitu. Bagaimana? Saya ini kayaknya perbuatan saya ini salah gitu. Saya tuh udah membunuh sekian, terus berbuat zina seperti gini, termasuk orang mati juga dijinahi. Nah, nanya ke orang yang ngerti gitu, apakah kira-kira kalau saya bertobat, apakah bisa dimaafkan dosa saya? Kan gitu cerita. Nah, itu seorang abid itu karena itu orang itu tahu orangnya jahat, pamperamannya itu pokoknya serem lah gitu. Karena mungkin jadi kepalanya itu ilmunya itu tidak terbuka karena saking takutnya ini. Akhirnya jawabannya salah. Wah,
Ya tuh gak bakalan diampuni kan. Kamu udah terlalu bejat gitu ya. Udah terlalu bejat, udah kebanyakan dosanya. Akhirnya dibunuh lah itu orang. Terus begitu aja terus nanya ke satu, kedua sampai 99, sampai pas yang ke 100 dibunuh juga. Nah, jadi jejak 100 tuh. Membunuh 100 Iya, orang. membunuh 100 orang yang alim bahasanya, yang pintar, yang ngerti dalam itu. Tapi ada nanya yang ke-11 mungkin yang Dia nggak putus asa, masih bertanya juga sama nanya. tokoh. Akhirnya kan ada tadi di dalam ayatnya mungkin masih hafal? Ya. Ya, jadi itu ayat tentang itu ya, orang yang menzolimi diri sendiri, durhaka ya, di Al-Qur'an, kemudian bertobat, pasti Allah akan mengampuninya. Oh, itu ayatnya. Akhirnya dia senang tuh. Oh, jadi bisa. Jadi dosanya pasti diampuni. Pasti diampuni. Karena Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim gitu. Apa ngasih penyayang. Jadi dikisahkan Allah itu kan malu kalau ada seseorang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen dia berbuat baik, kalau tidak diampuni Allah itu banget malu. Dan ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah, datang dia kepada Allah, maka Allah turun 10 langkah bahasa. Datang lagi terus saja. Terus makin dekat sampai dikabulkannya doa. Nah, nanya ke orang itu yang ke-11 itu yang berikutnya itu hanya ya udah saya harus bagaimana nih? Saya ngaji nggak bisa. Sholat berbuat baik itu seperti apa sih yang bisa menghapus dosa saya itu saya nggak ngerti, nggak bisa. Coba Ustaz misalkan guru, sebenarnya saya kasih tahu caranya gimana. Karena itu menurut pandangan kiai itu kalau bertobat di situ jadi dimusuhin sama warga, sama masyarakat setempat, akhirnya tuh datanglah ke sono. Ke kiai yang di sono, ke abid yang di sono tuh, di kampung sono ada. Kiai yang lebih besar lagi untuk membimbing ibadah ya. Untuk membimbing ibadah. Ya udah kalau gitu. Saya pergilah, orang itu jalan gitu kan. Ya mungkin jaraknya dari tempat itu dari seorang alim itu ke sono adalah taruhlah misalkan ada 10 kilo ya. Ke kampung orang soleh ya. Ke kampung orang soleh. Nah itu tidak sempat sampai ke tempat tujuan. Nah mungkin dia udah melewati batas tengahnya dari perjalanan itu, orang itu qadarullah Allah takdirkan dia meninggal. Nah, innalillahi. Sehingga si orang yang tadi itu yang menyuruh ke sono itu ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi karena nggak ada kabarnya. Yang ngasih kabar malaikat lewat mimpinya itu. Jadi perdebatan dua malaikat. Apakah orang ini memang dimaafkan sama Allah? Apakah enggak gitu? Gitu. Seorang kiai juga karena dia belum sampai ke tempat yang dituju ya untuk bertobat ya. Betul. Baru akan niat berjalan aja. Kita sampai dari semua perdebatan itu udah dikeluarin semua. Akhirnya udah kita ukur. Jaraknya diukur jaraknya. Jadi walaupun itu belum terlaksana, tapi dia dengan udah niat karena Allah dan yakin kepada Allah. Karena kan emang yang dirahasiakan tuh rezeki, mati, terus jodoh ya. Itu dirahasiakan, tidak dikasih bocoran gitu. Malaikat aja nggak tahu. Ya. Hanya Allah aja yang tahu. Nah, ya tiba-tiba meninggal begitu, akhirnya diukur. Sampai malaikat juga istilahnya, ya udah ukur aja gitu, biar adil gitu kan. Nih ternyata ini jaraknya ke tempat taubat dia itu, ke tempat orang yang pintar itu lebih dekat ke kampung orang soleh itu ya. Turunlah ayat tadi yang dibacakan di dalam surat apa? Ya, jadi orang yang berdurhaka sebanyak apapun dosanya ya, ketika berniat untuk bertaubat, itu kisahnya cuma niat aja ya. Iya, belum sampai datang ke tempat orang soleh untuk ya ibadah-ibadah khususnya belum ada. Ternyata Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa ya. Jadi benar ya, la tayasu min rahmatillah ya. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun ya, sebesar gunung pun rahmat Allah, ampun Allah lebih besar lagi. Jadi untuk membuka rezeki kita ya, salah satunya jangan putus asa mulai sekarang ya. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Kalau secara aplikasinya, spiritualnya, amalannya apa sih yang pertama kali harus dilaksanakan, atau baca istighfar atau sholat tobat atau gimana, bisa ya? Bisa dengan sholat tobat misalkan itu ada kisah ya. Itu semua itu kan menuju rahmat Allah, menuju padolnya Allah, itu banyak jembatannya. Mau pakai dengan mengagungkan Allah, yaitu sifat Allah itu sendiri, itu kata istighfar, astagfirullah, baca sebanyak-banyak. Misalkan 6.646 kali misalkan. 6.600. Ya. 6 jam mungkin ada ya. Atau kita bisanya salat aja nih. Salat ya. Salat. Atau jangan dulu banyak-banyak dah gitu. Kalau banyak-banyak kalau salat misalkan ada yang dituntun ya.
dan itu ternyata bisa membuka hijab dari kesusahan rezeki. Jadi orang itu keturut sama dunia dan itu turut keberkahan buat dunia akhirat lah gitu. Jadi dia salat taubat kurang lebih 52 rakaat ya. 57 kali. 57 kali. 2 rakaat 2 rakaat. Ya mungkin cara niatnya ya tergantung niatnya, kita baca niat salat taubat itu tengah malam setelah tahajud atau sebelum tahajud taubat dulu tuh salat taubat. Nah itu dilaksanakan itu kurang lebih sejam setengah. Sejam setengah itu. Alhamdulillah melihat orang-orang yang sukses banyak dari testimoni gimana sih cara dia bisa kebuka hijabnya itu untuk menjadi seorang yang sukses. Dan dia mengamalkan istighfarnya itu salat taubat. Gitu. Salat dulu tiba-tiba ya Allah. Niatnya apa sama usoli sunat taubati? Iya, usoli sunat taubati rakaat ini lillahi taala. Nah, gitu. Bacanya itu setelah rakaat pertama atau kedua terserah, yang mudah aja yang mudah ya kan. Kulhu boleh ya. Kalau jurus binas boleh ya. Betul. Gitu. Yang penting kita niatkan untuk bertobat ya. Minta ampun. Saya mah kalau sholat banyak incop misalkan ya kan. Misalkan rematik gitu kan, nggak bisa berdiri. Kalau itu susah gitu, udah baca istighfar yang banyak. Istighfar. Ya, misalkan mau 4.444 kali. Ya, itu paling berapa jam ya? 3 jam setengah. Ya, astagfirullah gitu. Satu istighfar kita ingat dosa-dosa kita ya. Iya. Jangan sampai mulut istighfar tapi kepalanya, pikirannya kemana. Betul. Nah kita ini lebih lanjutnya ya, lebih lanjut. Mana aja sih yang harus diistighfarin, yang bisa menghijab daripada kesuksesan kehidupan kita di dunia ini apa aja? Yaitu secara lahiriah dulu kita yang harus diistighfarin itu, yaitu dimuat di dalam kitab Ihya ya, ada itu. Jadi pertama itu yang harus diistighfarin itu pendengaran kita. Pendengaran kita. Nah, kita tidak sengaja sampai lewat kok ngedenger gosip gitu. Padahal kita nggak gosip, ngedenger doang nih. Aja ya. Nah, itu maksiat kuping ya. Maksiat kuping itu akan menjadi penutup daripada apa yang kita tuh dicocok-cocok aja karena kita sering nguping yang gitu nih, gosip apa gitu. Gibah, itu gibah, makanya jangan jadi lalapan dah yang itu, udah tinggalin ini. Karena itu benar akan menghijab, menghalangi daripada kemudahan kita untuk mencari ilmu, kemudahan kita untuk mencari rezeki, kemudahan itu mendapatkan ketenangan jiwa, batinnya itu benar. Itu dari telinga doang. Terus kedua mata, sama juga. Sering kita melihat maksiat atau berbuat maksiat, berbuat keburukan gitu kan. Nah, itu. Sementara kita hal seperti itu dianggapnya biasa aja gitu. Nah, ini di akhir zaman ini. Gimana tuh kalau di jalan lagi naik motor ada orang pakai celana pendek ya. Kalau laki-laki juga wajib pakai celana panjang. Iya. Karena auratnya itu lutut harus tertutup ya. Betul. Gitu. Itu laki-laki. Maka sebaik-baik orang itu ya menjaga pandangan mata. Ya kan? Iya. Lebih baik nunduk deh. Lebih baik nunduk. Gimana kita lagi naik motor merem atau kita nyusul aja tuh. Kalau lagi ada di belakang orang yang lagi buka aurat. Nah, kita salip aja. Enggak. Jadi kita itu sebenarnya bagaimana mensikapinya hal seperti itu, karena tidak bisa dihindarin ya. Ngelirik ke kanan juga. Sayang kalau dia ya kan. Itu kayak kalau merem nabrak dong. Iya. Kita agungkan nama Allah. Subhanallah gitu ya. Astagfirullah. Nah itulah. Nah terus yang ketiga, yaitu indera yang ketiga, hidung kita. Ya kan? Jangan-jangan kita lewat mencium bau masakan orang. Terus jangan-jangan kita kalau lewat, perempuan pakai minyak wangi? itu sama ya? Sama. Makanya ini untuk kaum Hawa ya, tolong. Kalau sekarang bukan seperti disengaja gitu. Parfum itu 10 meter, kadang 50 meter udah kecium baunya. Udah lewat gitu. Oh ternyata itu maksiat juga ya? Maksiat, karena itu bisa membangkitkan birahi seseorang. Nah, kalau udah birahi, kalau orang udah timbul gejolak nafsunya di sini, karena nafsu itu kan dari setan ya. Itu akan tertutup semua pintu-pintu rahmat Allah itu. Telinganya, matanya, tangannya. Nah, itu dari hidung ya. Nah, terus, ini yang paling berat. Lisan. Jangankan yang itu, kita makan aja sehari-hari. Kita lupa baca basmalah nih. Ada seorang ulama besar dulu, biasanya tiap waktu tahajud bangun terus, ya kan? Terus suatu saat dia kesiangan, sehingga tertinggal. Ini sebenarnya maksiat apa yang aku lakukan? Tapi karena dia tidak tahan karena laparnya yang dia rasakan, sehingga pas menemu makanan hidang itu dia lahap gitu, lupa baca basmalah. Nah,
kan ada kisahnya tuh, orang makan tanpa membaca basmalah. Jadi amal perbuatan baik kalau tidak pakai bahasa basmalah, maka itu kan tertolak, tidak jadi ibadah gitu. Tidak barokah ya. Tidak barokah. Harusnya jadi tenaga untuk ibadah. Ternyata hanya sebatas makan aja ya, tidak ada nilai ibadah. Itu yang sehari-hari. Belum yang lain ya, dari ucapan, lisan itu lo berat. Nah, kemudian banyak sih sebenarnya. Nah itu yang dari lahiriah itu ya, kalau saya jabarkan itu dari istighfarnya mulut atau lisan, kemudian tangan, kemudian perut, di bawah perut sampai kaki. Nah itu harus diistighfarin, itu secara lahiriah. Nah belum ntar secara batiniahnya. Hati, dosa hati ya banyak ya. Gini, kadang kita istighfar Pak Ustadz, misalkan gitu ya, Kang, saya istighfar, tapi perasaan teh dicuekin sama Allah gitu. Nah itu, begini kita prakteknya waktu sholat aja. Pengen mendapatkan sholat khusyuk itu gimana sih? Ya kan? Kalau kiai-kiai ulama besar itu mengajarkan kita sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, baca surat An-Nas. Ya. Mohon perlindungan ya. Nah, mohon perlindungan. Nah, ini yang paling mudah lagi, diajarin oleh orang-orang ahli tasawuf, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan takbiratul ihram, istighfarin dulu tuh telinga kita. Dari subuh tadi sampai duhur ini kita pernah dengar apa nih? Ya kan? Terus mata kita, terus ini, terus mulut kita, semua diistighfarin, yaitu hak prerogatif Allah kan istilahnya. Kalau udah kita memohon kepada Allah, masa sia? Ya, makanya kadang-kadang kalau nggak diistighfarin pas sholat, Allahu Akbar, misalnya kehilangan uang nih, pas sholat inget gitu kan, atau apa gitu, kalian dompet di mana gitu kan, nah itu kunci juga ketemu ya pas sholat. Jadi emang harus gitu, doa juga begitu. Jadi ini biar itu doa, merasa kita doa terkabul, istighfar kita dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara lahiriah panca indera yang ada tadi disebutkan itu harus bareng, kompak. Baca istighfar, telinga baca istighfar, mata baca istighfar, hidung kita baca istighfar, mulut kita baca istighfar, tangan, perut, bawah perut, kaki semua harus baca istighfar. Yakin itu pasti akan berasa, karena sentuhan hati itu tadi yang menghijab itu akan dicabut sama Allah, dibukan lagi rahmatnya. Jadi kalau ibarat setrum itu pas dicolokkan teh nyambung, nggak ada yang konsert gitu, nyala gitu, nyambung ya. Ya itulah ya. Jadi ternyata istighfar itu sangat dalam ya, dan efeknya saja. Ada kisah yang di zaman Imam Ahmad ya, yang mengamalkan istighfar. Di setiap lisannya itu astagfirullah, sampai bikin roti astagfirullah. Ternyata hajatnya dikabul ya. Tapi dia bilang satu hajatnya yang belum terkabul, ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ternyata satu ketika Imam Ahmad datang ke kampung tersebut, ya, kemudian kemalaman dan nginep di tukang roti. Tukang roti itu bikin roti sambil baca istighfar, dan kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, kamu baca istighfar setiap hari ya? Apa sih keutamaannya? Ternyata semua hajatku sudah terkabul kecuali satu.